menantu. Aku dong. Kita katakan dua orang ganteng-ganteng luar biasa. Dan kreatif. Sangat punya Di hari ini ide. beda nih ya, ada bunga-bunga di kebun nih kita di sini Iya. sekarang. Mereka adalah pemuda yang punya banyak sekali keterampilan dan dengan sekali sentuhan sebuah ruangan berbeda. Wah. Nah, dengan sekali sentuhan ya, maka rumah Anda bisa menjadi tempat untuk pesta anak-anak, pesta ulang tahun Sweet 17 dan semuanya menjadi sangat ajaib. Mereka juga membuat begitu banyak alat-alat tari. Mereka juga sangat kreatif menciptakan begitu banyak alat-alat atau perkakas-perkakas yang luar biasa yang dibutuhkan. Nah, saya mau minta dulu perkenalan ya. Dua ganteng umur ya. Dan terus kemudian nanti yang kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana bisa mulai tertarik kepada seni yang luar biasa itu? Mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kusumore Hartaputra, umur saya 22 tahun. Perkenalkan, nama saya Dandi Pratama, umur saya 24 tahun. Dan masih jomblo dua-duanya. Iya, Siapapun yang berminat dibuka lamaran dan kesempatan. Oke. Next, bagaimana nih? Ini kan cowok ya, jarang nih yang tertarik begini. Bagaimana sih bisa mulai tertarik? Jujur kalau saya dari awal itu benar-benar ada bakat sih Bu, ada bakat dari orang tua. Ya, autodidak gitu. Jadi benar-benar ketika saya menyentuh satu hal atau satu alat atau satu bahan, saya iseng aja gitu. Saya suka buat-buat. Emang suka aja dari kecil gitu. Prakarya apa pertama kali nih mungkin? Prakaryanya seperti ya kayak bunga-bunga kecil, saya suka lipet-lipet. Terus juga kadang lampu-lampu suka saya lilit-lilit kemana gitu biar rumahnya bagus kayak gitu. Nah itu warisan dari mana? Dari papa atau dari mama? Atau memang ada papa mama punya arah ke sana atau enggak? Kalau menurutku aku turunan dari papa ya, karena papa kan seniman Jogja kan, jadi papa pelukis juga, jadi mungkin bakatnya turun dari situ Bu. Ya, luar biasa. Terus kalau nih Dandi gimana nih? Kalau aku tuh pertama itu waktu SMA Bu, diajak sama salah satu orang untuk belajar buat alat properti seperti ini Bu. Terus aku ikut belajar. Tapi aku senang, tapi aku tuh lebih tertarik ke mainan lampu Bu. Betul. Jadi aku belajar lampu, lighting, untuk dililit di alat, jadi memperindah gitu sebuah alat pakai lampu. Jadi aku belajar dari cara menyolder, cara masang lampu yang benar, baterainya, iya Ci. Voltasenya beda, nggak bisa nyala nanti. Iya bener Ci. Nah ngomong-ngomong nih kan kayak begini bisa dijual nih. Memangnya ada nih yang beli? Oh kalau masalah beli pasti ada sih Bu, pasti ada. Dan berat ya, ini cuma supaya ini ya buat banyak orang tuh kan semua urusannya soal uang ya. Iya. Nggak semuanya mereka bisa melihat ini sebagai sebuah pelayanan atau sebuah karya seni, tapi kan mereka bilang buat apa belajar kalau nggak menghasilkan uang. Sedangkan ini kan sangat bisa buat dekor, buat hal-hal yang lain. Nah, ini kalau misalnya di luar, misalnya nih beli berapa nih? Terus kemudian kalau bikin berapa? Itu kan kira-kira perbandingan ya. Mulai dari inilah bunga-bunga nih, bagaimana nih? Berapa nih kira-kira? Kalau dikasih lampu bagus ini. Kalau harga Bu, kalau untuk seperti ini nih, kira-kira sekitar 200-an, 200 up. 200-300 ribu Ya, satu ya. Kalau beli pieces, ya. ya. Nah kalau bikin bahan berapa? Ya. Bikin bahan murah sih Bu. Berapa dong? Kira. Penonton harus tahu nih supaya tertarik. Bahan organdi per meter itu berapa ya? 20-an Bu kalau nggak salah. Yes, Ya, let's sama say kawat. ya satu Iya. ini mungkin kita harga 50-an ada. Iya, 50. Sedangkan kalau dijual bisa sampai 200 sampai 300 Iya. ribu. Iya. Wow, lumayan banget ya. Sangat-sangat menguntungkan Sangat ini. menguntungkan. Sangat menguntungkan. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Nah, kan ini kan terus bertumbuh ya. Saya lihat di TikTok dimanapun kan Iya, benar. banyak banget ya. terus bertumbuh. DIY. Iya, benar. Nah, itu cara kalian belajar ngambil ilmunya dari mana? Kan nggak banyak tuh yang di Iya. situ ada ya. Kalau saya
kalau contoh nih misalnya perisai yang ada di depan itu Bu. Jadi kadang di YouTube itu suka ada anime gitu loh Bu. Iya, cosplay kayak gitu. Jadi kita bisa cari inspirasi dari situ gitu. Kan itu mau nggak mau juga keren-keren gitu. Tamengnya, pedangnya, Dan apanya. mahal-mahal loh itu. Betul banget Bu. Betul, Mahal banget mahal itu. banget. Jutaan itu, Jutaan. bukan cuma sebentar. Iya. Nah, tapi maksudnya kamu untuk belajar bikinnya dari mana? Nggak Kalau- ada tuh di YouTube. Ada juga. Sebenarnya ada Ada Bu Bu di contohnya step by step gitu, tapi kan tetap aja kadang bahan yang misalnya kita nonton YouTube-nya Amerika gitu kan, itu nggak ada bahannya di Indonesia. betul. Tapi ya Ya, Kita akalin ya. cari Kita tahu akal-akalin. bagaimana caranya biar bisa mirip lah gitu sama yang di luar sana, Bu. Ada nggak yang kamu bisa demoin nih sekarang nih? Sesuatu supaya yang cepat dan gampang, setidaknya menarik nih ya. Ya, kita ada hari ini untuk melihat demo bagaimana Wah. membuat. Saya berharap ini akan menjadi ide buat kalau ada yang ulang tahun, tetapi juga ini bisa menjadi sumber penghasilan buat banyak orang. Dan ini juga menjadi ide kalau kita ada karnaval, menghias sekolah dan sebagainya. Bahannya apa aja nih, Mbak? oke, kalau untuk bahan di sini kita pakai spon Eva. Oh, Spon Eva ukuran 2 mili. Iya. oh ini ketebalannya ya? Ketebalannya 2 mili. Jadi step awal itu benar-benar kita harus tahu warnanya apa. Dan ini misalnya kita mau buat bunga matahari, kita tentukan warnanya, warna kuning, dan juga ini ada base-nya untuk pegangannya, warna hijau. Lalu di sini juga ada tengahnya. Seperti kuaci gitu sih. Ya. Oh, ini pakai apa nih? Itu Pakai pakai nampan. Oh, nampan. nampan. Sama Nampan flanel gelas itu, gini. Ya. Terus dilapis sama kain flanel. Kain flanel. Flanel. Jadi ini mudah banget kok buatnya. Jadi kita sudah tahu kita buat pola lingkaran seperti ini. Untuk base spon Eva-nya ditempel seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ini baru satu lapis. Kalaupun satu lapis, ini sebenarnya udah bisa, tapi kurang bagus. Kurang tebel bagus. ya. Makanya kita akan buat satu lapis lagi. Jadi seperti ini. Coba ya. Ya, jadi ininya dilem. Pakai lem tembak biasa. Lem Kalau Ibon, kita Bu. pakai lem Ibon, Bu, lem karet. Wih, ini gimana caranya? Kok langsung bisa? Iya, langsung tempel saja. Itu pakai kain kah atau? Iya, Di Ci. atasnya tuh dilapis apa itu? Dilapisin kain, Ci. Ya. Supaya, oh iya bener. pinter Tinggal ya. dioles. Ngalirnya tetap keluar, tetapi rapi dan tidak Dan nggak lembek. repotan, ya, Bu. Ini. Jadi nggak banyak juga. Iya. Nggak kebanyakan juga. Kainnya harus kain apa aja? Kain apa aja, Ci? Wow. Selama ini tangan sampai lengket-lengket. Iya, itu Salah. mencegah lengket juga bisa. Jadi Tapi rata ya. Kita udah ini. Jadi satu-satunya lagi kita tempel di sela-selanya. Betul. Ya. Supaya lebih bervolume. Iya. Tapi kalau di situ kenapa kelihatannya kaku? Itu lebih Itu Evanya lebih Evanya tebel ya. Ya, cuma itu aja ya. Cuman perbedaan tebalnya. Biasanya Sama sesuai tengahnya request dikasih ini ya dia. ya. Ya, seperti itu potongan flanel juga. Jadi kita buat teksturnya. Oh, supaya bijinya itu Ya. jadi tadi kuaci bisa. Terus kemudian kuacinya dicat gitu ya. Iya. Terus atau flanel ya dipotong-potong. Kalau yang ini tebal berapa nih? Kalau yang depan Kalau ini? itu sekitar 5 mili. Oh. Ya, itu tebel. Kalau tebel tuh Sama ada cat ulang untungnya tengahnya juga ya? sih. Jadi nggak cepat rusak. Juga seperti itu. Tapi kalau di situ dilihatnya ada gelung-gelungannya itu, lekuk-lekukannya itu diapain tuh? Kita pakai ini Bu, biasanya Hot gun. kita hot gun atau biasanya kalau low budget juga bisa pakai korek. Oh, gitu. Kita panasin terus kita bentuk seperti ini. Korek, Ya, itu korek bisa? Bisa. Berapa mili pun bisa. Kalau korek mungkin ketebalannya sampai 4 mili mungkin masih bisa. Oh, ya. kalau ketebalan Tapi nggak nembus ya? 5 ke atas kayaknya harus pakai hot gun. Oh, jadi Terus abis kalau itu abis ada digini-giniin. warnanya bisa mengkilap, sama bisa keluar apa itu oranye-oranyenya itu apa di warna? Iya, kita main di warna itu Bu. Mengkilapnya pakai apa? Kalau mengkilap kita pakai cat minyak. Itu cat minyak doang. minyak. Ini doang. kalau ini kan nggak mengkilap nih, Ya, belum- itu masih belum polos mengkilap, ya. Masih polos. Karena Nih kalau di Detail. hotgun di Iya. lengkung-lengkung gini nih kayak tangan saya nih. Nah, kalau itu mau dibuat motif kita harus hot gun dulu Terus di supaya manual bermotif. gitu Ya. remet-remet. Betul. Terus kalau misalnya warnanya pakai apa?
apa itu cat air atau minyak atau Kalau apa? kita menggunakan metode semprot, Bu. Jadi kita semprot pakai cat minyak, lalu terakhir di pernis. Cat minyaknya putih, kuning. kuning sesuai warna. Sesuai warna, Ci. Jadi kita main degradasi juga supaya bagus dia. Supaya tidak membosankan gitu loh kalau dilihat Betul, mata. betul. Kalau kuning gitu doang Iya. kan terlalu amatir ya. Iya. Ini udah lebih tingkat, lebih tinggi. Oke, sip. Wow. Ternyata nggak susah juga ya kalau Nggak dilihat susah, ya. Bu. Kalau bisa dibilang ya nggak ada sehari sih ngerjain. Iya. Kenapa milih ini, Aibon ya? Lebih kencang kah? Lebih atau? kencang, lebih rekat dia. Dan lebih murah. Lebih murah juga. Ya. Dan bisa dipakai berkala Biasanya kan gitu. lem tembak gitu ya, orang pasiennya Ya, pakai. kalau ini juga terus gitu nggak kering ya. Di berapa hari itu ditutup lagi udah aman ya. Udah aman, Terus Bu. juga simple aja ya, lebih gampang ya. Lebih Iya. praktis. Nggak harus nyolok. Kalau yang tembak kan harus betul. dipanasin dulu Harus sih. dipanasin, harus Panasin, cari kadang colokan. ntar gosong Harus lah. ada ini. Wow. Wow, gue pikir bakal pakai hot gun loh. Ya. Dah, terus dia apa ini? Step terakhirnya tinggal kita akan taruh yang coklat ini di atas. Oh, itu juga pakai ebon cukup. Pakai lem ya? Ebon juga, cukup, Bu. Bu. Nah, belakangnya tadi kita sudah tempel. Wow. Ya. Ya. Ternyata tidak serumit yang kelihatan ya. Ada satu tadi, ya, Iya. kelopaknya. Belum kering soalnya. Kalau Aibon ini mending tunggu kering atau? Tunggu kering biasanya Setengah dia, kering nah, sih setengah biasanya. kering baru kita tempel. ditempel. Wow. Langsung nih. Ratain dulu. Iya loh, jadi loh. Sesimpel itu. Ya tunggu ini sih harus lemnya Ya, kenceng ini ya. harus tunggu kering, tapi jadinya simpel. Wow. Sudah sangat cantik. Tinggal nanti Ini susun 3 aja udah bagus digituin nih. aja Iya. lebih bagus, udah kecantik sekali ya. Ini. Kalau kita pakai tipis ini supaya lebih hidup juga sih. Betul. Bisa gerak. Wow, keren. Iya kalau tebel kan dia nggak bisa gini-gini. hidup. Simpel banget. Kalau tebal dia terlalu kaku, Ci. Betul. Tidak seperti bunga asli yang melambai-lambai ya. Nah, sekarang kalau yang kayak begini ini cuma dari organi sama kawat ya kelihatannya ya. Bu, kawat Organi sama putih. kawat. Wow. Lemnya juga cuman pakai Kalau ini lem tembak. apa nih? Lem apa? Lem Oh, tembak. kalau ini nggak bisa pakai ebon. nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Lengket kemana-mana Lengket ya? kemana-mana. Luar biasa. Oh ini cuma dibuletin, kasih 3 tiang ya. Ya. Tapi banyak. Ya. Kalau yang di depan ini pakai bunga plastik Bunga plastik. dan styrofoam. Dan styrofoam. Ya ampun, tapi ternyata bisa sekali banyak banget. Yang perisai itu yang rada susah itu ya. Ya, Iya, itu rada kayaknya harus- sulit sih. rada. Itu pakai apa itu? Kalau itu juga pakai spon Eva, Bu. Tapi tebal atau Yang tebal. atau ditimpa-timpa-timpa. Itu kalau misalnya kita lagi dapat yang tebel, kita pakai yang tebel sekali itu aja. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak dapat stok, kita double. Timpa. Kita timpa. Nah, terus yang itunya gambar-gambarnya. Nah, kalau gambar kita pakai printing dulu sih, Bu. Kita cetak dari komputer, kita cari gambar singa, terus vektor gitu biasanya, lalu kita cetak di kertas, kita potong pakai cutter. Oh, baru- ikutin. Iya, kita Ikutin ikutin, sesuai kita pola. jiplak sesuai pola. Oh, tapi juga pakai Eva juga. Iya, pakai Eva juga. Ini kalau yang ini berapa mili nih ya? Ini kalau misalnya yang untuk wajah singanya sendiri itu sekitar 3 milian, Bu. Tapi yang ininya tebel nih. Itunya tebal, perisainya Kayak tebal. timpa-timpa juga nih kalau Iya, lihat ya. betul, ditimpa-timpa 2-3 lapisnya 5 mili ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita balik ke dekor nih ya. Kalau dekor, sekarang ini kan banyak sekali orang yang ulang tahun dan sebagainya gitu ya. Itu kalau dekor itu yang paling wajib untuk dikuasai apa aja? Oke. Kalau dekor, untuk yang paling harus dikuasai, kita pertama itu tentang perbungaan sih, Bu, warna, tentang warna. Jadi kalau misalnya dekor-dekor itu kan pasti kita ada wedding, ada dekor wedding, ada Ulang dekor tahun. ulang tahun dan masih banyak lain. Tapi kalau misalnya benar-benar yang menghidupkan suasana itu di mana-mana itu bisa dibilang ya bunga. Bunga. Tapi balon juga sekarang lumayan Ya, sering ya. betul, balon. Coba walaupun dibuat gerbang, dibuat segala macam gitu. Ya.
Dan biasanya cuma main kain ya sebenarnya ya. Main kain Bu, benar. Main kain, main warna, dan cara penyusunannya aja sih Bu udah. Cuma itu aja ya. Wih, luar biasa. Sebenarnya kalau tahu ternyata tidak serumit yang Ya. dipikirkan ya. Berapa tahun kalian bergelut soal ini nih? Kalau aku pribadi, aku mungkin sudah belajar sama papa ya. Dari aku SD itu aku suka ikut-ikut papa ngedekor, mama ngedekor gitu. Jadi mau nggak mau aku juga harus belajar, bantu, dan ya bantu-bantu, walaupun bantu masang kain doang gitu ya Bu. Tapi aku, Nah, masang kain itu nggak gampang loh. Iya. Seringkali Kadang orang harus kelemahannya agak juga dilipat gitu ya. Dan selain Kalau itu gitu. jatuh terus. Kalau nggak kuat, makin tinggi kan makin bebannya Iya, makin makin berat. berat. Nah itu pakai apa itu paling gampang? kalau misalnya di atas Ibu kan kita kalau bahan-bahan organdi seperti ini Iya. sebenarnya peniti sih udah cukup, tapi kita harus rempel di atas. Oh di Kita di double lipet, gitu. Di atasnya. Oh biar dia nggak Supaya robek. Ya, pakai apa? Double tip. Kalau misalnya tembok sekarang kan ada 3M gitu Bu, ada Oh, itu kuat, tip, ah. ada double tip yang Double kuat. tip. Nah itu Oh, tuh 3M itu sekarang cukup kuat ya. kuat, itu kuat. Sekitar ya kayak gitu. Kalau misalnya untuk kain. Malah nggak ngerusak tembok juga ya. Iya. Kadang orang nggak boleh ya. Biasanya juga kalau misalnya alasnya itu kayu, kita pakai gantaker. Kan takar itu nggak ngerusak. Kalau itu ngerusak kain, tapi biasanya kita tutup lagi. Sama biasanya kan suka ngerusak kayunya juga Ya, kan. ngerusak kayu. Dan nggak semua orang boleh loh. Iya, betul. Ya ini luar biasa. Apa yang pengalaman apa nih dalam hal membuat ini yang kalian sangat ingat dan kemudian itu bisa jadi berkat buat banyak orang, terus terjadi ya istilahnya buat support pelayanan ataupun support keuangan. Apa pengalaman yang paling berkesan? Ya pertama mungkin Abi, habis itu Dandi nih. Ya. Kalau dari saya Bu, saya jujur waktu itu pernah kita ada acara lalu kita disuruh untuk buat 38 mahkota. Wah, Mahkota Wah, kecil. 3D, Wah, 3D. 3D bener-bener gede gitu. Jadi itu sekitar hamin seminggu sebenarnya kita baru dikasih tahu. Dan kita bilang, waduh ini kalau bukan karena Tuhan ini nggak mungkin nih. Jadi kita benar-benar hari itu pagi siang malam dan ajaibnya kita nggak pernah ngerasa capek Bu. Kita nggak bener-bener kayak walaupun kita bangun jam 2 kita langsung ngerjain gitu. Jam 2 pagi gitu, jam 3 pagi kita Bener-bener. langsung kerjain semuanya. Semuanya on position, saya berempat juga di workshop. itu cuma 4 orang. 4 orang Bu. Jadi benar-benar kita sebangun kita kalau misalnya kita lupa tidur ya udah kita kebut terus, dan puji Tuhan benar-benar dalam seminggu itu kita menyelesaikan 38 mahkota. Dan waktu kebaktian waktu itu benar-benar waktu diangkat gitu, itu benar-benar kayak ya hati saya tuh benar-benar merasa Tuhan Dan suka. pasti Tuhan suka dan hadirat Tuhan pasti. Iya. Biar bagaimana sebuah korban itu akan bicara sangat kuat ya. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Pernah nggak kalian pada waktu kerja tiba-tiba terjadi kecelakaan gitu? Iya. Pernah Pernah, juga? Bu. Sering banget kan. Sering banget. Iya. Karena kan kalau mahkota itu kan dari plat besi ya Bu ya. Kadang kita juga motong karena udah malam, suka pasti kebeset, berdarah. Kadang ini jari nih kalau nggak pakai sarung tangan langsung tergores. Kayak kalau kita udah tergores sedikit tuh sebenarnya udah males kerja lah. Takutnya berdarah Sakit. lagi apa. Karena Karena perih sakit, banget. perih banget itu. Kayak gitu. Jadi benar-benar kayak kecelakaan kerja pasti ada, tapi kalau kita benar-benar ya punya hati gitu ya Bu ya, apapun ya udahlah kita Lanjutin. lanjutin. Nah, sekarang kalau dari Dandi tadi kan ini 38 mahkota nih ya. Iya, Nah, dari Dandi ada lagi yang lain mungkin? Salah satunya yang Abi tadi bilang Bu. Cuman kan waktu itu saya pernah pelayanan ke provinsi dulu. Waktu itu kita seminar tarian Bu. Seminar tarian, terus praktek pakai alat. Kebetulan saya pakai alat namanya itu ada healing wing seperti sayap Bu. Iya. Saya pakai, saya praktek sama anak-anak yang diajarin. Ibu pendetanya itu ngerekamin sambil nangis. Selesai ngerekamin, dia bilang, saya tuh kayak ngerasa ada Tuhan waktu pas kalian lari pakai alat itu. Saya merasa terberkati. Terus ibu pendetanya itu cerita, saya itu buat alat, maksudnya buat jubah penari anak-anak ini, dia itu jahit sendiri, jahit tangan Bu. Waduh. Dia cerita sampai Nggak mesin. nangis. Nggak mesin, dia pakai jahit tangan.
Dia cerita, dia beli bahan-bahan horden yang ada di rumahnya, dia kumpulin, dia jahitin buat anak-anak ini nari di gerejanya. Wah, luar biasa. Ya, apapun yang kita persembahkan karena cinta, karena kita tahu ya Tuhan sudah lebih dulu melakukan sangat banyak buat kita ya. Itu akan benar-benar menyentuh banyak orang, tapi juga yang pasti Tuhan akan sangat disukakan. Nah, selama ini kalian udah pernah coba jualan belum? Kalau untuk jualan mungkin itu PR kita juga ya Bu ya. Itu PR kita untuk jualan lebih itu. Tapi untuk pesanan sih memang ada. Tetap ada itu dari luar, dari gereja-gereja, dari misalnya properti itu tetap ada Bu. Yang paling banyak dipesan nih apa sementara ini? Hati bunga ini, Bu. Hati bunga yang ada di depan ini. Yang warna Paling laku kuning. ya? Iya, Iya. itu paling laku. Warna-warni gitu. Warna-warni. Iya. Dengar-dengar yang paling mahal itu mahkota yang gede ya? Iya. Iya, Bu, bener, Bu. Iya, dan katanya Susah juga ya? cukup banyak itu ya, Susah. sampai pernah pesanan ada yang dari luar negeri Iya, katanya iya, ya. benar. Nah itu mahkota yang besar itu berapa itu kalau ya yang ukuran 50 cm, yang paling kan ya ada yang gede banget ya, tapi yang selama ini yang kalian paling besar pernah buat berapa besar? Kalau paling besar itu sekitar 30 ya? 30. Diameter 30. Diameter 30. Diameter 30. Itu berapa tuh harganya kalau dijual? Untuk range harga sekitar mungkin ada 2,5 juta Bu. Keren tuh saya dengar. Karena dia besi semua ya, Iya, maksudnya dia dibuatnya melengkung-melengkung semua iya. isinya rangkanya. Karena kan ditambahin lampu juga, ada lilisnya. Dalam perjalanan ini ya beberapa orang mungkin menganggap ini cuma sekedar alat ya, tapi ini kan alat kita untuk menyembah, alat kita untuk memberikan penghormatan kita kepada Tuhan, dan kedua-duanya ini kan penari ya. Iya, Bu. Nah banyak orang kan bilang anak laki belajar nari. nari ya. Terus apa yang selama ini pengalaman kalian pada waktu menari yang paling kuat yang pernah kalian rasakan? Mungkin dari Abi dulu. Ya, kalau menurut saya kan dulu saya tuh benar-benar orangnya pendiam Bu, di rumah, nggak pernah keluar, nggak pernah ikut pelayanan. Dan lagi juga dulu lebih banyak passionnya kan di sepak bola Iya, ya. betul, Bu. Cita-cita saya sepak bola sebenarnya. Nah itu ceritanya gimana tuh bisa balik ke ke penari, tapi karena waktu ya mungkin kita cut dulu. Nah, Lanjut lagi ke sasa sesi biar yang ini. lewat dulu yang satu ini. Silakan. Oke, tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA Mertua Menantu, akur dong. When I am down and oh my soul so weary, when troubles comes and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and see the world with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Oh, you raise me up so I can stand on mountains.
am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Oh, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Oh, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Salam MMA, mertua menantu Akur dong. Kita masih dengan Abi dan juga Dandi yang luar biasa. Nggak bisa berlama-lama, kita langsung mau tanya ke Abi dulu ya. Abi, gimana perjalanan kamu? Tadi kan ternyata kamu nih nggak cuma ngebuat alatnya ya, tapi kamu juga jadi penarinya nih. Kamu juga jadi pelayanan tarian ya di gereja ya. Sebenarnya di pelayanan kan kamu melakukan pelayanan tarian. Nah itu gimana tuh respon orang-orang? Terus Kan ada harus nggak- ditanya dulu nih, Mm-mm. dari pemain sepak bola kenapa bisa Iya. jadi penari? Ini rada jauh ya? Dulu seingat saya iya, terus sukanya main bola. Bola dari pemain Rada bola. jauh ya. Agak jauh nih. Jauh. Mari kita dengarkan Jauh. bagaimana pemain bola kita, dan ini salah satu pemain bola keren loh, ya, dengan banyak pertandingan bisa berubah jadi penari. Jadi bermula dari benar-benar aku tuh suka sepak bola, aku suka nonton bola, suka main bola, dan di sekolahku juga aku bisa dibilang bukan Best sombong, player. best player emang Bu. Best Jadi player. aku udah pernah gelar top scorer pernah, Iya. pemain terbaik pernah. Iya. Jadi ya menang Terus kompetisi juga sering Sering. gitu. Piala juga sering dapet. Banyak, Nah, piala. iya. Terus apa yang membuat kamu berhenti dan apa yang membuat kamu pindah ke penari? Harus cerita nih. Ya. Hari itu gini Bu, jadi saya main bola, tiba-tiba saya itu lompat setinggi-tingginya untuk nyundul bola, tapi mendaratnya tidak sempurna. Saya mendarat tangan dulu. Nah, ketika itu benar-benar bisa dibilang retak tangan saya. Tapi hari itu karena benar-benar itu passion saya, dan tiba-tiba waktu saya bilang ke pelatih saya kayaknya harus diganti, ini tangan saya nggak bisa gerak. Terus katanya kamu main bola pakai kaki kan? Ya udah kamu lanjut, ini tinggal 5 menit lagi kamu habisin pertandingan katanya gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya Tuhan tolong kalau misalnya benar-benar emang ini jalannya kamu, coba kalau benar-benar ini aku bisa jadi pemain bola, ya udah engkau yang itu. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata lain, aku udah nggak bisa lagi, jadi aku diganti. Jadi kayak kemungkinan besar itu Tuhan bilang, ya kamu boleh jadikan bola itu sebagai hobimu, tapi kamu harus tetap ikut ruteku gitu loh. Wah. Itu benar-benar Wah, yang rupanya mengubah hidupku. tangan itu yang berubah ya. Jadi waktu itu setelah saya main bola, tiba-tiba nggak tahu kenapa ada pemimpin saya ngechat saya, nelpon saya, Abi, kamu lagi di mana? Aku boleh ngobrol nggak gitu. Nah pas tiba-tiba aku habis main bola, aku ikut pertandingan. Oh menang atau enggak? Kalah, puji Tuhan. Kalau harus puji Iya. Tuhan, menang juga harus puji Iya, Tuhan ya. kalah puji Tuhan. Jadi setelah itu tiba-tiba di chat dan ada satu tawaran, ada satu panggilan sih, dan itu menurut saya itu panggilan ilahi di dalam hidup saya. Mau nggak kamu itu kerja sebagai bisa dibilang perkakasnya Tuhan yang mengurus setiap perkakas di bait Allah gitu, misalnya gitu. Jadi benar-benar di gereja urusin alat-alat nari, urusin alat-alat yang buat persembahan tarian atau apa, semuanya kamu yang urusin. Jadi walaupun saya berpikir di situ kayak aduh ini 180 derajat ya. untuk saya benar-benar mau dari pemain bola. Bahkan saya tuh udah pernah ikut seleksi Bu untuk tim nasional Indonesia. Itu U17 waktu itu. Tapi juga saya gagal. Jadi kan emang berarti bener harus Tuhan yang buat gagal supaya ya mungkin jalan Tuhan lain lah. punya jalan lain. Jadi tujuan saya waktu itu main bola satu sih, saya bisa memberitakan Injil kayak Ricardo Kakak gitu, buka baju. Wah, dan keren. semua orang ngelihat I belong to Jesus gitu. Tapi ternyata lewat
lewat Lihat. ini juga saya bisa memberitakan Injil. Bahkan saya Lebih banyak unexpected, saya perginya ke bangsa-bangsa malah, bukan ke Wow, Indonesia. kemana aja Bi, kemana Wah, aja? Gitu. Sudah pergi ke luar negeri nih berarti ya. Padahal kalau misalnya nggak ikut pelayanan nari mungkin belum pernah Belum ke luar pernah, negeri Bu. ya. Paling main Indonesia ya sekitar sini Iya, ya. mungkin kalau pakai bola juga mungkin Iya. sekitar ini belum sampai level luar Iya, negeri ya. betul banget. Tapi kalau ini udah ke luar negeri. Nah, sekarang kemana aja nih sebelum ke Dandi nih ya? Udah kemana aja ke bangsa-bangsa? Puji Tuhan kemarin ke Korea udah pernah. Wow. Terus kemarin ke Mesir, Wow. ke Israel, Terus terus juga Tiga. ke Singapura. Ya, Empat. itu puji Tuhan itu sih Bu, sudah. wah, kalau di total udah ke naik pesawat ke provinsi terus ke bangsa udah berapa kali? Nggak kehitung Jangan jangan-jangan. hitung Bu, beneran Bu. Itu benar-benar lebih dari 30 kali lebih lah itu Bu. Wah, wih, luar biasa, luar biasa. Ini lebih dari pemain bola nih ya akhirnya ya. Nah sekarang potong dulu nih sebelum kita teruskan bagaimana pendapat orang dan kenapa apa itu bisa sampai jadi penari dan apakah penari jadi lemah gemula itu nanti nih ya. Ya. Tapi sekarang Dendi dulu. Ya, Bu. Bagaimana dari yang cita-citanya polisi ya. Bener Bu. Nah, ini terus Jauh-jauh kemudian ya, pindah, dari ke semua- pindah ke nari ini kan Benar. juga jauh ya. Ini gimana ceritanya nih? Dulu tuh kan emang dari kecil tuh emang aku tuh cita-cita emang mau jadi polisi Bu. Masuk SMP, SMA, itu aku setiap hari lakuin tuh. Lari, setiap sore tuh lari, push up, pull up, sit up, sampai setiap hari Minggu tuh aku renang. Itu aku lakuin setiap hari. Terus singkat cerita, aku lulus SMA, aku coba tes. Ternyata kan pas sebelum tes itu kan ada persyaratan Bu. Ada ini persyaratan untuk tes kesehatan. Jadi aku tes kesehatan di RSUD, cek kesehatan, tinggiku pas 165, semuanya aman. Tapi waktu pas di Polres Bekasi, waktu hari hanya pas tes, tiba-tiba tinggiku jadi 161 Bu. Wah kok bisa mundur ya? 161, ya kamu gagal, tetap semangat, tahun depan masih bisa coba. Ya Pak, tapi dalam hati tuh, ya Tuhan ini udah kulakukan, setiap sore lari, pull up, push up, sit up, semuanya, setiap hari Minggu berenang. Tapi kenapa pas tiba-tiba hari H, kok gagal Tuhan? Terus singkat cerita, aku tuh kan juga disuruh ini Bu, untuk bantu pelayanan, bikin alat-alat seperti ini Bu, perkakas Bu. Terus tiba-tiba, waktu singkat cerita, waktu tahun kemarin, itu tuh aku doa, Tuhan, kalau emang jalannya, ini kan aku sengaja masuk kuliah di Bayangkara, emang tadinya waktu mau lulus itu tetap lanjut mau daftar Bu. Cuman udah makin kesini, Tuhan kalau emang jalanku masuk di akademi kepolisian, tolong bantu aku, tapi kalau enggak, coba kasih aku rema sesuatu Bu. Tuhan. Terus tiba-tiba di telinga tuh sepanjang seminggu itu bergema gini, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Di situ saya tahu maksud Tuhan tuh berarti emang masuk polisi. ke kepolisian itu bukan jalan saya, bukan tujuan saya Bu. Itu Bu. Wah luar biasa. Nah sekarang abis itu terus bagaimana tuh? Apa nggak malu tuh? Maksudnya dari Teman-teman, polisi, iya. ya maksudnya cita-cita ya. Terus nari, apa orang nggak bilang nanti lu lemah gemulai kayak cewek gitu. Dulu apa kamu udah gimana tuh bayangan penari itu kan lain ya? Ya Bu. Banyak orang tua juga tidak mengerti. Benar. Itu gimana itu? Dulu juga sempat waktu masuk nari ini emang papa saya tuh awalnya emang nggak setuju. Karena papa saya juga mikirnya begitu Bu. Dibilang yang menari itu seperti bencong. Iya Perempuan. betul. Terus saya bantah aja kan, bukan saya baca Alkitab. Bapak baca Alkitab kan? Baca. Coba Bapak baca. Daud itu menari untuk Tuhan seperti wanita nggak Pak? Enggak. Tapi Daud laki-laki atau wanita Pak? Laki-laki. Ya udah. Terus aku juga pakai sempat Alkitab diledekin gitu waktu kuliah. Kan ditanya aktivitas kamu Seru, setiap hari apa aja? Ya aku bilang kan, aku sebagai penari pelayan Tuhan. Terus dia nanya, bukannya nari itu ya cewek ya, kenapa cowok? Terus aku kasih unjuk videonya, terus dia bilang, wih, lu keren dan bisa angkat orang di pinggang. Kuat banget, gue aja belum tentu kuat, kata dia gitu. Asik, luar biasa. Terus ceritanya, kalau Dandi udah ke provinsi sama ke luar negeri belum nih? Sudah Bu, puji Tuhan sudah. Wah, kemana aja nih? Kalau ke provinsi,
Banyak ya Bu, belum bisa dihitung. Wah, udah sampai nggak bisa dihitung nih. Wah, kalian ini luar biasa nih ya. Mondar-mandir naik pesawat dan nggak kehitung nih. Kalau ke luar negeri kemana aja? Kalau keluar negeri ya puji Tuhan baru kemarin tuh 2 tahun yang lalu tuh dari Israel Bu. Terus transit di Ethiopia. Wah, sampai ke Ethiopia. Iya Bu. Betul. Terus sempat ke Papua Nugini Bu, bagian perbatasannya Bu. Aduh, ternyata kalian sudah melalang buana kemana-mana Iya, ya, Bu. ujung dunia. Bayangin dari Papua sampai Afrika loh. Iya. Itu benar-benar ujung ke ujung ya. Luar biasa. Pengalaman apa nih yang paling paling heboh pada waktu kalian nari ataupun melayani yang tidak terlupakan? Kalau saya, pengalaman nari saya nggak bakal terlupakan adalah waktu ketika benar-benar bisa jadi berkat ketika saya di provinsi sih Bu. Jadi benar-benar ketika saya pergi ke provinsi dan mengajar nari, itu tuh selalu menurut saya setiap hari itu menjadi rema yang baru. Jadi benar-benar ketika saya ajar nari, saya angkat banner, saya benar-benar lihat mereka ketemu Tuhan, itu menurut saya suatu bisa dibilang Tuhan bisa tersenyum melihat itu Bu. Jadi benar-benar itu setiap perjalanan kalau menurut saya itu tidak bakal terlupakan karena saya selalu benar-benar memegang mandat bahwa hati Tuhan, di mana hati Tuhan berada, disitulah kita benar-benar bisa dibilang sangat bisa diperbantukan lah dimanapun itu. Tapi yang paling kalau saya sendiri lihat itu, kalau tidak salah waktu itu kamu pernah pergi ke Papua yang ikut naik ke atas gunung? Iya Bu, aku ke ini Bu, Sulawesi. Oh, ke yang Sulawesi ke yang NTT itu apa? Yang kemana ya? Kemana naik gunung? Yang Gamalama. Maluku itu Gamalama, kita. Maluku. Berdua. Iya. Iya, Gitu. jadi kan banyak orang itu kan berpikir ya kalau udah penari lemah gemulai gitu ya. Iya. Padahal yang ini sebaliknya ya. Kalian itu pergi ke daerah, berdoa, mengajar, menjadi berkat buat banyak orang, kemudian naik ke gunung, ya istilahnya maco banget gitu ya. Nggak ada gemulai-gemulainya ya. Jauh dari kata feminim. Iya, jauh dari kata bencong. Iya, beda banget. Beda-beda banget. Walaupun selama ini banyak sekali yang salah persepsi ya. Iya, benar Bu. Persepsi. Begitu dengan penari ngomongnya Ih, kayak gitu cewek ya, kayak gitu. cewek gitu. Cewek. Padahal enggak. Nah, terus cerita nih sedikit. Waktu itu kan pas kebetulan kalian yang naik gunung. Itu ceritanya kan kalian juga bikin rekor ya di sana Iya, ya. betul. Banyak sekali orang yang hilang terus kemudian nggak kuat. Itu ceritanya gimana itu? Gamalama. Waktu itu benar-benar pendakiannya sebenarnya kan ditutup Bu karena cuacanya juga udah lagi nggak bagus. Tapi karena kita benar-benar ya ada suatu tugas, kita benar-benar harus ke atas hari itu juga. Dan orang-orang biasanya kalau di atas itu dia stay. Tapi hari itu kita memutuskan untuk naik dan turun lagi langsung. Jadi benar-benar hari itu persiapan kita naik jam 4 subuh. Juga penerangan juga ya seadanya. Benar-benar kita nggak siapkan makanan dan minuman untuk ngecamp atau apapun, benar-benar kita Plannya pulang ya. Plannya emang langsung dari atas langsung pulang. Nah, Jadi kalian nggak bawa makanan, bawa apa itu kalian? cuman bawa nasi sama abon ya. Iya. Sama coklat berapa Iya, batang? coklat berapa batang itu udah puji Tuhan lah ya. Jadi kita benar-benar naik, kita sampai sana itu jam 2 siang sampai puncak, sampai summit. Dan di situ ada benar-benar ada ketegangannya sih. Waktu kita turun, kita tuh tersesat Bu. Itu benar-benar tersesat. Loh, kalian itu nggak pakai panduan? Kita pakai panduan, tapi Maksudnya orang Panduannya pakai tersesat panduan juga? gitu loh. Mendadak juga Bu. Mendadak juga. Jadi porter ini Bu yang Tukang ngajarnya- ojek. Tukang ojek gitu. Kita cuma bilang gini, karena kan itu pendakian ditutup Bu. Karena ya nggak boleh pakai porter asli. Kita pakai porter yang tukang ojek. Tukang Saya ojek. tanya, Mas, pernah naik ke atas? Pernah. 3 tahun lalu, tapi 3 tahun lalu. Tapi masih hafal. Masih. Jalan gunung tidak berubah katanya, pasti situ-situ aja. Ya Tapi Mas. penting nyampe ke atas Nyampe. lah. Kita percaya sama Mas ya. Ya udah, pas sampai atas, pas dia turun, Mas, kok kita masuk sini? Iya, saya juga nggak tahu ini. Jalannya berubah. Iya, jalannya berubah. Kok berubah ya jalannya? Sebentar ya, tunggu di sini. Saya akan cari jalan ke atas. Tiba-tiba dia tinggalin kita, dia ke atas. Lari. Dia ke semak-semak ke atas gimana? Kita kan panik ya. Jadi coba semuanya berdua. pegangan saya, semuanya pegangan. Ada 3 orang waktu itu.
pegangan, kita semua pegangan. Saya nuntun jalan semuanya kemana ini. Itu semak-semak setinggi 5 meteran, Bu. Jadi kita benar-benar nggak kelihatan di Nggak sini. kelihatan apa-apa Nggak dong. kelihatan Buta. apa-apa. Buta banget. Buta Bener. banget, dan itu hari semakin gelap. Ada bisa telepon nggak? Nggak bisa, Nggak nggak bisa ada sih. sinyal. Apalagi kita kan juga nggak mempersiapkan untuk ngecamp, nggak bawa tenda, nggak bawa jaket tebel, nggak bawa makanan. Jadi benar-benar kayak ya udah ini mission impossible sih bisa dibilang. Terus apa yang terjadi? Dan akhirnya puji Tuhan kita berdoa, kita benar-benar teriak Tuhan tolong, sampai ya kacamata hitam saya hilang, apa hilang semuanya. Udah yang penting kita ada satu sama lain. Udah habis itu kita ini puji Tuhan, di sini dia teriak, jadi porter ini teriak, kita ikutin suaranya. Iya. Kita apa? Pokoknya ada jurang sedikit, udah kita terjal aja, yang penting suaranya dari sana katanya. Jadi kita terobos, semuanya terobos. Itu tuh kita tersesat hampir 2 jaman, Bu. Hampir 2 jam, dan itu udah semakin gelap banget. Malah Benar-benar nggak ada itu ya. salah satu rekan saya juga kakinya udah sampai keram, jadi udah Uratnya sampai udah gerak-gerak. gerak-gerak gitu, Bu. Kita bopong. Uratnya gerak-gerak begini di betis. Bener-bener gerak di betis gitu. Itu bener-bener itu juga pengalaman pertama sih, Bu, ngelihat orang kayak gitu. Aku juga pernah naik Gama Lama, sama Oh, iya? naik aman pulang nangis. Sama kan? Karena gak nemu jalan pulang juga Iya. sama. Oh, jadi Gitu. itu kenapa? Memangnya kalau jalan naiknya dibawa turun nggak bisa? Kayaknya nggak bisa ya, Sa. Kayaknya nggak Kalau bisa. turunnya tuh beda rute juga sebenarnya. Beda rute, jadi diarahinnya selalu beda rute Selalu tulangnya. beda rute. Lewatin sungai gitu Lewat kan. sungai. Benar ya. Terus hujan aku. Iya. Kalau Ibu, ini kita loh, kalau hujan air naik, nggak bisa Iya. pulang ini kita di samping sungai katanya gitu. Samping sungai. Terus sungainya luas, terus kita harus turun ke sungai bawah gitu. Terus akhirnya jadi berapa jam akhirnya kan sampai? Kita sampai itu sekitar jam 8 malam sih, Bu. Kita Oh, berarti sampai dari 8 jam Dengan empat. gelap gulita. dengan gelap gulita, 5, dengan 6, 7, backpack, 8, dengan 9, gendong orang juga. 10, 11, 12. Jadi benar-benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumayan lama sih. 16 jam. tapi itu Jalan terus. ya termaksud cepat juga sih Gak kalau apa-apa. kata orang. Aku hari itu 24. ajaib sekali. Nyampe-nyampe. Udah Iya. pakai tersesat 2 jam. Pakai Iya, tersesat Bu. 2 jam. gitu. Dan yang lebih mengerikan kan gelap gulita. Gelap gulita. Penerangan juga seadanya. Iya. Jadi benar-benar semua yang Bapak Ibu di sini, anak-anak, adik-adik, Biasa. kalau yang masih berpikir bahwa penari ini adalah lemah gemulai, nah itu dibuang jauh-jauh Dibuang ya. jauh-jauh. Jauh berbeda. Nah, ini benar-benar perkasa, kuat, lempar Laki sana, ini, lempar sini, laki. laki sejati. Kadang-kadang ini ya kalau orang tidak tahu ya, nahan mahkota, nahan itu. Iya. Oh, itu benar-benar butuh stamina ya. Bener, Bu. Angkat mahkota, angkat pedang gitu. Angkat orang. Angkat orang. gitu. Dan angkat pedang kalau cuma sebentar sih nggak apa-apa Iya. ya. Kalau diem Iya. terus begitu dengan Lumayan mahkota. pegel. Pegel itu lumayan. Nah, terus pengalaman apa lagi kalian yang pada waktu nari yang maksudnya misalnya hampir kecelakaan atau ada sesuatu yang ya yang rada-rada horor gitu ya. Iya. Tadi satu nih, tapi yang ujungnya membawa sesuatu yang baik. Ada nggak pengalaman yang khusus? Kalau dari saya ada, Bu. Jadi saya kan suka angkat-angkat orang. Iya. Dan kadang suatu ketika saya pun juga harus diangkat sambil saya ngangkat orang. Oh iya. Jadi Iya, jadi tumbuk tumbuk tiga. tiga. Iya. Nah, waktu itu pernah kejadian saya angkat tapi jatuh. Dan saya ini juga jatuh. Di situ benar-benar ya bisa dibilang itu tuh JR, Bu. Jadi belum acaranya. Tapi benar-benar itu baru JR dan belum acaranya. Tapi ya memang itu kan salah satu tindakan profetik ya, Bu. Maksudnya harus Itu jadi doa gitu. kita Itu gitu doa ya. kita. Kita, itu Jadi pernyataan kita lah ya. apapun yang terjadi ya harus dilakukan. Jadi benar-benar dengan keadaan saya bisa dibilang nggak bisa jalan, saya harus waktu dibopong. itu sampai kakinya nggak bisa terkilir. terkilir, Bu. Jadi benar-benar udah, tapi harus jadi. Jadi saya waktu terkilir itu sedikit horornya nahannya sampai 5 menitan sih, Bu. Jadi pas tarian itu ya harus tahan sampai 5 menitan. Aduh. Jadi itu udah pengalaman itu lama yang- loh. Kita ngeplank semenit aja udah mau Iya. udah mau pingsan Udah loh. pingsan rasanya itu. Aduh. Nah, dari Dandi nih ada nggak pengalaman juga yang horor? Ada, Bu. Sebenarnya bukan dibilang horor juga, nggak tahu sih ya, Bu ya. Iya, iya. Jadi waktu itu kan mamaku lagi sakit, Bu. Asam lambungnya naik. Pas di besoknya itu kan ada mau ibadah, Bu. Aku pelayanan. Di situ aku mikir, Tuhan, aku pelayanan apa enggak ya? Apa lebih baik aku jaga mamaku aja? Tapi mama tuh bilang, udah
kamu pelayanan aja, tetap pelayanan. Luar biasa ya, berarti Terus, kamu mendukung benar. sekali. Terus waktu pas aku jalan ke tempat pelayananku, aku doa gini, Tuhan, biar ku serahkan mamaku di hadapan-Mu Tuhan, biar Kau yang menyembuhkan Tuhan, biar ini salah satu cawan hidupku Tuhan untuk menyembuhkan mamaku Tuhan di saat aku pelayanan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, puji Tuhannya, mamaku benar-benar sembuh Bu dari penyakit itu Bu. Memang Tuhan tahulah setiap pengorbanan, setiap iman, setiap tekad, setiap istilahnya komitmen ya, konsistensi kita ya. Tuhan itu sangat menghargai. Nah ngomong-ngomong, setelah kalian menunjukkan kayak begini, papa atau mama atau keluarga atau teman-teman masih ada nggak yang bilang, kalian kok jadi penari jadi lemah gemulai, ada nggak? Atau papa itu masih ada nggak yang? Enggak, itu sangat nggak ada sih Bu. Sangat nggak Sekarang ada. sih udah nggak ada ya Bu. Karena bener. sangat tidak gitu ya. Jadi Laki sekali ya justru jadinya kalau ya. setiap kali ke provinsi gitu ya, kemana gitu, kadang suka dipegangin sama ibu-ibu, ini ototnya gede-gede Otot banget. gede banget. Ih kalian. Ini kalian kerjanya Badan apa? kalian bisa sebesar ini ya, besar gini ya badannya ya. Sebegitu Iya, ya. sampai kita kemana-mana itu, oh ampun, kuat-kuat sampai ya kalau misalnya kita di provinsi, kita berdiri di sini, kadang pendeta yang lagi serius juga, sampai tepuk tangan. Iya. Jadi seperti itu. Luar biasa ya. Jadi, padahal kalian nggak nge-gym ya? Enggak nge-gym, Enggak, Bu. sama sekali enggak nge-gym. Tapi badan semua jadi ya, Iya. kiri kanan ya. Orang yang nge-gym aja belum tentu bisa angkat orang loh. Ya kan? Ya, Bu. Bener-bener. Bener-bener sih. Harus latihan. Aduh. Jadi rupanya benar-benar ini adalah gabungan antara kerja, pelayanan, tapi juga olahraga ya. Dan ini Badan tetap bugar terus Badan nih. ya, tetap tetap bugar. Kurang lebih itu misalnya kalian masih tetap gak sih harus latihan, kemudian upgrade juga buat bikin alat-alat tari dan sebagainya. Itu cara kalian upgrade-nya bagaimana? Kalau Dalam hidup ini kan harus upgrade terus Iya, ya. bener. Kalau untuk tarian Bu, kita kan mau nggak mau kita juga bergelut di fisik ya Bu. Jadi kita tetap harus upgrade fisik kita, kayak lari, bangun pagi, itu masih Bu. Push up atau apa, itu tetap harus diseimbangkan Masih sih. kalian lakukan? Iya, masih, Bu. Wah hebat, Jadi hebat. pola makan juga dijaga juga kan. Yang benar. Beneran, kalau saya bener ya. Kalau saya enggak kayak gitu Bu. Setahu saya kalian pemakan apa saja. Apa beneran jaga? Kalau saya sih jaga sih Bu. Saya kalau malam itu juga jarang makan nasi juga kan. Apa. Wow. Jadi ya itu bayar harganya sih Kalau bisa Dandi dibilang. makan nasi ya kayaknya. Tetap makan Ci. Oke. Tapi luar biasa ya kalian. Saya nggak nyangka kalian sampai sejauh ini buat apa itu lari, push up. Jadi kalau misalnya nih sekarang Dandi sama Abi disuruh push up itu sekali push up masih kuat berapa? Kalau saya 100 masih bisa sih. Wih. Wih, kamu Kalau saya tuh selalu challenge tuh semenit Bu. Dulu kan semenit bisa 40. Sekarang semenit turun jadi 20 Bu. Oh, ada ini Karena nasi. berat badan nasi ya. tim. tapi hebat ya 100 Oh, gitu. masih 1 menit berapa sangat kali dapatnya? Hebat. Ya, ini adalah sebuah bidang yang mungkin nggak banyak dikelutin dan diketahui oleh orang. Mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah bidang yang mungkin dikeluti oleh perempuan, tapi kalau kita tahu ini adalah sebuah pelayanan, tapi juga sebuah bidang dan masih sangat terbuka lebar. Karena setiap hari pasti ada yang ulang tahun, ada yang pesta, ada yang membutuhkan dekor untuk mulai dari wisuda sekolah sampai ulang tahun, dan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar. Ada banyak hal. Hanya dari sentuhan kecil kita bisa memberkati orang lewat tarian, lewat pergi ke daerah, lewat kemanapun hidup kita bisa sangat berarti. Jangan pernah membatasi dan jangan pernah berpikir tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapapun yang di rumah, siapapun yang masih punya waktu, mari bergabung, mari lakukan sesuatu. Sekali lagi ini di penghujung, Dandi, Abi bisa kasih pesan-pesan buat semua penonton kita. Untuk Terutama cowok nih. Iya, anak-anak muda nih. Anak-anak muda. Daripada nganggur, terus kemudian minum bir, perut gendut, ya. Apalagi yang modelnya pacaran nggak bener, ngerokok. Mari kasih nasihat buat semuanya. Mungkin boleh dari Oh, iya, dulu. boleh. Dandi dulu. Untuk anak-anak muda sekarang, teruslah berkarya, jangan pernah
dengerin apapun kata orang kalau itu menjatuhkan mentalmu, tapi tetap terus bangkit, berkarya, belajar untuk melakukan hal yang positif, kurang-kurangin hal yang negatifnya. Oke, sekarang Abi? Abi. Kalau dari saya, jangan pernah malu untuk menjadi beda sih, Bu. Nah, keren sekali. Jadi mungkin dari perbedaan kita bisa menutupi satu sama lain, dan bahkan kita bisa membangun satu sama lain dari perbedaan keren, kita keren. itu, Bu. Kayak misalnya, kalau misalnya ya kita nari, ya kita juga bisa mengajak teman-teman kita semua juga untuk nari, ikut pelayanan, mungkin cuma jadi asyir ataupun apa. Jadi jadikanlah diri kita berguna, Bu, di dalam setiap hal aspek Itu juga kehidupan. prinsip saya. Jangan pernah mau tua, nganggur, Ya, kemudian melakukan, maaf kata, hal-hal yang nggak penting, gosip, ngeracunin orang, ya, minta belas kasihan orang. Hidup ini memang perjuangan, tapi hidup ini juga sangat indah. Hidup ini juga selalu berjuta kesempatan. Dan hidup ini juga membutuhkan upgrade, sehingga kita makin hari makin luar biasa. Saya berharap kalian one day akan menciptakan dekor-dekor yang luar biasa. Amin. Amin. Ya. Dan saya juga berharap bahwa kalian menyaingi, karena saya barusan lihat di TikTok ada satu orang cuma modal motor berdua, dan dia keliling seluruh Jabodetabek. Penghasilan dia sendiri yang bilang di TikTok, sebulan hanya untuk dekor. Modalnya cuma bawa pakai motor loh, tidak pakai apa itu, Mobil. tidak pakai mobil maupun tidak pakai yang lain, dan semua barang dia setting, selesai acara dia ambil. Dan satu kali dekor orang bisa sama dia dari 500.000, bayangin, dia layani 500.000 sampai yang termahal 10 juta. Dia bahkan nggak ngelayani dekor yang megah-megah ya, tapi dia bilang dia berani ngelayanin dari yang 500.000 dia layanin sampai yang 10 juta. Dan hari ini dia bilang penghasilan dia sebulan lebih dari 50 juta. Hanya dekor. Ya, 2 orang. Setiap kali kemana-mana naik motor, dia kerjain. Dan nanti setelah itu juga bahannya dia ambil lagi. Selesai pesta ya, daripada dibuang dia ambil lagi, dia olah lagi buat yang lain. Ya, saya berharap kalian menyaingi mereka, lebih sukses, lebih indah, lebih berkarya, lebih dahsyat. Dan juga buat yang lain, jangan berhenti, mari berkarya. Sekali lagi jangan takut untuk jadi berbeda, marilah berkarya mulai dari saat ini, jangan tunggu nanti. Inilah MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa! Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya